Saya Iskandar Halim Munte SHMH, yang salah satu tim kuasa hukum dari Pak Rasman ya, untuk melakukan pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mana kami telah mengajukan pembelaan, pledoi dan juga duplik, dan kami meminta bebas minimal adalah onselah. Onselah ini adalah terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana. Jadi begini teman-teman media, bahwa Pak Rasman ini, klien kami, menerima kuasa dari saudari Iklim Hakim, yang mana Iklim Hakim ini menyampaikan kepada klien kami, Pak Rasman ini sebagai pengacara, sebagai advokat, menyampaikan tentang peristiwa yang diduga dilakukan oleh pelapor, yaitu Hotman Paris Hutapea, yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada Iklim Hakim, ya kan? Dan itu terjadi di Moy, ya, apartemen Moy, yang juga sudah disampaikan pada fakta persidangan. Kemudian ada di klub dan ada di mobil. Nah, lalu Iklim Hakim yang sudah diponis sudah diponis oleh majelis hakim 6 bulan penjara dan kemudian 1 tahun percobaan dan didenda sebesar 100 juta rupiah. Nah, pada saat peristiwa itu kronologisnya adalah Iklim Hakim ini bertemu dengan klien kami, Rasman Arif Nasution, di salah satu hotel di Jakarta, yaitu di Grand Hyatt, yang mana juga Rasman pada saat itu dengan tim pengacara lainnya menerima kuasa dari saudari Iklim Hakim. Nah, setelah menerima kuasa, lalu menandatangani surat kuasa tersebut, dan Iklim Hakim ini membuat surat pernyataan bahwa benar peristiwa yang terjadi kepada dirinya yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris. Nah, fakta persidangan, saya bercerita dengan fakta persidangan, itu semua diakui oleh saudari Iklim Hakim. Nah, yang mana pada saat itu Iklim Hakim meminta kepada majelis hakim untuk sidangnya tertutup. Nah, ada apa? Jadi publik harus tahu, ada apa Iklim Hakim meminta sidang tertutup. Nah, kami sebagai kuasa hukum di dalam persidangan itu, semua fakta yang sesuai dengan tuduhan tersebut benar adanya. Bahkan Iklim Hakim, waktu pertanyaan saya menanyakan kepada saudara saksi Iklim Hakim, apakah saudara juga ditampar pada saat itu? Ya, benar, bahwa Iklim Hakim juga terjadi penamparan yang diduga oleh Hotman Paris. Nah, itulah peristiwa yang terjadi kepada saudara Iklim Hakim, dan Iklim Hakim memberikan surat kuasa. Lalu Rasman ini sebagai kuasa hukum menyampaikan secara somasi terbuka kepada Hotman Paris, yaitu melalui Instagramnya, melalui media-media yang diundang pada saat itu, dan disampaikan apa yang terjadi dari saudara Hotman Paris kepada saudari Iklim Hakim. Namun tidak menjawab. Lalu klien kami Rasman dengan Iklim Hakim membuat laporan, ya kan, di Polda Metro. Akan tetapi karena sudah larut malam dan kemudian keesokannya itu akan menjadi laporan, tapi Iklim Hakim mengalami sakit, jadi sehingga tidak jadi membuat laporan. Namun berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Iklim Hakim kepada klien kami, Dr. Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan, membuat rumas pengaduan masyarakat di Baris-Krim. Dan lalu Iklim Hakim ini juga membuat pengaduan di Kementerian PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, didampingi oleh Dr. Rasman dan rekan-rekannya. Nah, semua fakta persidangan ini termasuk Kementerian PPA juga sudah memberikan keterangan di persidangan, memang benar adanya pengaduannya Iklim Hakim, dan kemudian benar terjadi. Nah, apabila, ya, saya sampaikan di sini sebagai kuasa hukum, Iklim Hakim berbohong kepada Rasman, ya kan, klien kami juga sebagai pengacara, itu semua ditanggung oleh klien.
kalau berbohong, bukan pengacara yang harus dituntut. Karena kami banyak menangani perkara-perkara ketika klien kami itu berbohong, maka dia yang rugi. Bukan kita sebagai pengacara dituntut. Perlu diketahui bahwa advokat bekerja sesuai dengan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, pasal 16 yang berbunyi bahwa advokat tidak bisa dituntut. Ini undang-undang loh. Undang-undang, bukan kata saya. Nah, kita ini negara kita ini adalah berdasarkan hukum. Dan kemudian ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan, nomor 26 tahun 2013, yang dikatakan diperluas lagi bahwa advokat tidak bisa dituntut ketika menjalankan profesinya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi bukan harus mesti di pengadilan baru tidak bisa dituntut si pengacara ini tadi. Di luar pengadilan pun ketika dia berbicara di media sosial, ketika dia melakukan Instagramnya, ketika dia melakukan upaya apa saja untuk membela kepentingan klien itu, ingat, tidak bisa dituntut dengan beritikat baik. Itikat baik ini maksudnya beritikat baik dengan kliennya. Apa permintaan kliennya itu disampaikan kepada publik atau kepada katakanlah terlapor atau tertuduh, ya kan, untuk membela kepentingan kliennya. Nah, ini sangat disayangkan sekali, ya. Perkara ini sampai naik ke penyidikan, kemudian sampai ke persidangan, yang seharusnya ini tidak wajar untuk naik perkara ini sampai ke pengadilan. Karena apa? Ini seorang advokat, seorang pengacara yang mendapatkan kuasa dari kliennya kok tiba-tiba menjadi pidana. Nah, ini di luar batas kemampuan aturan-aturan hukum. Artinya ini seharusnya dihentikan perkara ini waktu di penyidikan, begitu kan, di Bareskrim. Tapi ini sampai di pengadilan. Nah, tuntutan jaksa yang menyampaikan tuntutan itu selama 2 tahun, kemudian ada lagi denda ya 200 juta, itu juga sebenarnya keliru ya, jaksa penuntut umum keliru. Ya tolonglah, kita sama-sama penegak hukum, advokat penegak hukum, jaksa penegak hukum, polisi penegak hukum juga begitu, hakim majelis yang memimpin ini adalah penegak hukum. Ya, jangan nanti gara-gara artinya menyampaikan kepentingan kliennya dengan bahasa diduga, ya itu bisa dipidana orang, ya kan? Nanti kalau Humas Mabes Polri mengatakan diduga melakukan tindak pidana ini, bisa dipidana Humas. Kemudian begitu dia Kejaksaan Agung atau Kejaksaan menyatakan bahwa ada tersangka, kemudian menyampaikan diduga, tapi dipidana nanti yang menyampaikan. Begitu juga KPK, ya kan? Humas KPK dan Humas daripada Mahkamah Agung. Jadi bahasa-bahasa yang diduga itu sebenarnya belumlah menjadi tertuduh. Jadi saya pikir juga dari saudara Hotman Paris Hutapea, kenapa bisa tersinggung? Karena itu masih diduga. Nah, dibuktikan bahwa nanti itu benar atau tidak. Karena juga laporan yang ada di Bareskrim Dumas yang dilakukan oleh Dr. Rasman, klien kami dengan rekan-rekannya, itu tidak jalan. Karena sudah terlanjur Iklim Hakim ini memutus surat kuasanya dengan Pak Rasman. Nah, kalau tidak salah saya itu hampir 2 bulan ya, 1,5 bulan surat kuasa itu berjalan. Tapi diputus, yang diduga bahwa Iklim Hakim ini terlalu banyak intimidasi, penekanan-penekanan sehingga dia memutus surat kuasa tersebut kepada Rasman. Tapi intinya itu adalah bagaimana Pak Rasman ini bebas demi hukum atau onslah, ya, karena advokat itu jangan sampai nanti dihukum karena membela kepentingan kliennya. Kecuali advokat itu melakukan tindak pidana korupsi, menyuap hakim, menyuap jaksa, menyuap polisi, kemudian bandar narkoba. Nah, itu baru silakan aja dihukum. Apalagi membuka klub, ya, membuka diskotik yang tidak ada izin, menjual-jual perempuan, ya, itu yang harus ditangkap. Jadi advokat itu adalah profesi terhormat yang harus kita hormati bersama, baik itu dari tingkat penyidikan polisi, kejaksaan maupun sampai ke persidangan. Begitu.